Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, Bapak Ibu yang tergabung dalam kepanitiaan pesantren Ramadan siswi kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Izinkanlah saya menghantarkan acara pada kesempatan siang hari ini mengawali pesantren Ramadan kelas 11 IPA dan IPS yang akan dilaksanakan siang ini sampai dengan nanti pada saat berbuka puasa. Acara yang akan kita lalui adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan tutorial terkait dengan perawatan jenazah. Dan kemudian dilanjutkan dengan acara-acara yang telah kami susun dan sudah kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan siswa. Mari kita tapaki satu demi satu acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari bersama-sama kita lafadzkan basmalah untuk mengawali kegiatan pesantren virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pesantren Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tim manajemen sekolah maupun Bapak Ibu guru panitia dan juga para siswa yang saya cintai. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan hari ini bisa bergabung bertemu dalam kegiatan pesantren Ramadan. Kali ini untuk yang kedua adalah kelas 11 siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat sehingga bisa menyelesaikan puasa kita dan rangkaian ibadah lainnya selama 30 hari ke depan. Kemudian yang kedua, untuk anak-anakku kelas 11, silakan nanti mengikuti acara sampai akhir, mendapatkan kebaikan yang beruntun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya pesan kepada anak-anakku juga, kepada ibu, bapak, guru maupun tenaga kependidikan, mari puasa kita di era pandemi ini tetap kita jaga protokol kesehatan, supaya nanti kita betul-betul tetap sehat, kemudian bisa beribadah dengan optimal, kemudian kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya untuk anak-anakku tetap bersemangat dalam belajar karena di bulan Ramadan kita KBM-nya seperti biasa, kita masih KBM online dan kita ciptakan suasana KBM walaupun dalam suasana perutnya nggak terisi ya, tetap gembira begitu. Silakan waktunya dibagi dengan sebaik-baiknya. Kalau malam kita qiyamul lail, kemudian kalau siang kita KBM, kemudian jangan sampai terlalu banyak meleknya juga, tetapi kita jaga betul kondisi kita agar tetap fit betul. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, marilah kita selalu berdoa agar pandemi segera berakhir, kemudian nanti kita bisa kembali KBM secara offline ya di tahun pelajaran yang akan datang, sekalipun dengan sangat terbatas. Sekolah sudah menyiapkan sedemikian rupa berbagai hal untuk persiapan KBM offline. Tinggal nanti kita menunggu kebijakan dari Dikpora maupun dari Persyarikatan Muhammadiyah, nanti seperti apa yang harus kita lakukan. Yang jelas anak-anakku saya pesan tetap bersabar gitu ya,
dan kalian tetap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nanti pada akhir bulan Ramadan menjelang Syawal tetap belajar. Nanti kita masuk setelah bulan Ramadan itu nanti tidak lama lagi langsung mengikuti penilaian akhir tahun yang itu nanti menjadi penentuan kenaikan kelas bagi Ananda. Untuk itu persiapkan baik-baik. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan dalam belajar kalian. Kemudian setelah saya sambutan, ini saya persingkat karena nanti waktunya untuk perawatan jenazah ada materi tersebut, supaya nanti ibadah asar itu nanti bisa selesai materinya. Maka sambutan saya cukupkan sekian dulu. Selamat mengikuti kegiatan pesantren dengan baik. Untuk Ananda yang berbeda waktu, nanti seandainya sudah saatnya berbuka puasa, silahkan berbuka, nggak usah malu-malu. Membatalkan puasa sesuai dengan waktunya adalah termasuk sunnah dari Rasul. Tetapi nggak perlu open kamerakan ketika berbuka puasa tersebut, karena waktu kita berbeda. Kasihan kita-kita yang masih di Indonesia bagian Barat, yang nanti berbukanya saatnya terakhir. Barangkali itu yang saya sampaikan, Ibu dan Bapak Guru, tenaga kependidikan maupun para siswa. Marilah dengan niat khusyuk karena Allah, kita awali bersama kegiatan pesantren ini dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan Bismillah, maka saya nyatakan kegiatan pesantren Ramadan bagi kelas 11 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang telah membuka dengan resmi kegiatan pesantren Ramadan untuk siswa kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Memasuki acara yang berikutnya adalah perawatan jenazah. Terkait dengan perawatan jenazah ini adalah merupakan bagian yang akan diujikan nanti di kelas 12. Oleh karena itu, silakan diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah MA. Oleh karena itu, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah untuk menyampaikan materi tentang perawatan jenazah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IBS yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama jumpa lewat daring. Kemudian kalian dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya anak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana kita merawat atau mengurus jenazah, sejak dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan. Dan sekarang ini sampai pada mengkafani saja, untuk menyolatkannya nanti ada bagian tersendiri. Anak-anak sekalian yang saya hormati, setelah orang Islam meninggal dunia, ada kewajiban orang Islam terhadap jenazah muslim yang disebut dengan istilah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang cukup dikerjakan oleh sebagian orang Islam. Kalau salah satu sudah menyelesaikan, berarti sudah cukup. Yang pertama adalah setelah jenazah meninggal, setelah orang meninggal dunia, ini gimana Pak saya menunjukkan?
Yang pertama, setelah meninggal dunia masih di tempat pembaringannya. Setelah itu kemudian dilepas. Itu nanti dilepas pakaiannya itu. Caranya, kalau baju ya dilepas kancing-kancingnya, kalau kaos digunting. Nah, setelah selesai semua, ditutup begitu. Setelah ditutup, kemudian dimandikan. Anak-anak sekalian, coba cara memandikan jenazah. Ini jenazahnya dalam posisi seperti ini. Oke, biar kelihatan. Ini mejanya kurang panjang sebenarnya, bisa saya geser. Sebenarnya panjang mestinya. Oke. Cara memandikannya yang pertama adalah dibersihkan kotoran-kotorannya, terutama di bagian belakang. Di bagian belakang, bagian depan dibersihkan. Karena orang meninggal dunia itu biasanya mengeluarkan kadang-kadang benda cair saja, tipis, tapi kadang-kadang sampai ada mengeluarkan benda padat, kotoran atau tinja. Ini dibersihkan. Jadi kayak kalian mau mandi, yang pertama kali itu yang dibersihkan adalah bagian ini, kemaluan. Kemudian setelah itu baru wudhu, dibutuhkan gitu, dibukanya dulu gitu, disiram sampai 3 kali, kemudian tangan kanan juga sampai 3 kali disiram, tangan kiri, kemudian kaki, baru sekujur tubuh. Setelah disiram sekujur tubuh, kemudian diberi cairan sabun, sampo, kepalanya disampo, gitu. Kemudian setelah disampo bersih, disiram lagi sampai hilang busanya. Kemudian tubuhnya juga begitu, disiram dengan air sabun, kemudian digosok. Mohon maaf kalau orang itu sakitnya cukup lama, biasanya akan terdapat kotoran-kotoran mungkin di kukunya, mungkin di tempat yang lain, di ketiaknya. Ini semuanya digosok secara perlahan-lahan sehingga nanti akan menjadi bersih seperti kita mandi. Nah, setelah itu baru disiram sekujur tubuh dengan air gitu, dengan jumlah yang ganjil. Mau 1 kali, kalau sudah cukup bersih sudah nggak apa-apa. Kalau 3 kali juga nggak apa-apa, sampai bersih. Pastikan jenazah itu suci, karena namanya juga mensucikan atau memandikan jenazah. Oke? Setelah selesai memandikan, jenazah ini tetap di tempat pemandiannya ditutup dulu pakai kain. Biasanya kalau diadukan kemudian diandui gitu, dikeringkan gitu, diandui. Setelah selesai diandui, kemudian ditutup sambil mempersiapkan kain kafan. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati, di dalam mengkafani jenazah, kita mempersiapkan kain panjang, yang kemudian kain panjang itu dipotong-potong. Yang pertama disiapkan adalah tali-tali untuk kain kafan, jumlahnya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jenazahnya panjang banget ya 7 cukup, pendek banget ya 7 juga cukup. Ini jumlahnya 7. Oke. Kemudian yang kedua adalah 2 lembar kain
kafan. Anak-anak sekalian, kalau hanya 1 lembar, orang sebesar saya ini tidak akan nutup. Coba kalian lihat ini. Tidak nutup ini. Kita beli. Ya enggak? Sehingga dibutuhkan 2 lembar. Sedangkan kalau anak kecil ya cukup sebenarnya 1. Tapi kalau sebesar saya atau lebih besar, itu butuh kain. Ini namanya kain apa? 1. Kemudian 2. Oke. Jadi yang pertama tadi kain kafan, tali-tali, kemudian kain kafan. Yang berikutnya itu baju. Mohon maaf, ada gunting nggak? Di sini bisa masih tak. Ada dulu. Dulu sudah saya potong. Itu kain kafan ini yang panjang tadinya itu dipotong ini menjadi baju. Lah bajunya kan kayak bajunya petinju. Ini kalau sudah seperti ini bajunya itu kan susah untuk mengenakannya, tapi mestinya dipotong. Dipotong sehingga nanti cukup untuk dengan memasangkan saja. Setelah dipasang gitu. Nanti digunting ini. Yang sebelah untuk yang belakang tidak usah digunting. Ini baju. Kemudian yang berikutnya itu kain. Ini pakaian dalam. Pakaian dalam. Jadi kalau anak kecil itu pakai namanya popok. Ya, ini dipakai yang paling dalam. Popok ya. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk perempuan, jenazah perempuan itu pakai namanya kain basahan. Kain basahan, modelnya seperti ini. Dalam, kalau orang hidup namanya pakai underrok atau rok under, rok dalam. Kemudian yang berikutnya adalah tutup kepala. Jilbab, kalau laki-laki ya sorban. Sekarang kan laki-laki ke masjid pada pakai sorban karena kondisi pandemi seperti ini. Oke. Jadi 1 tali, 2 kain kafan 2 lembar, pasang 2 lembar. Yang ketiga baju, yang keempat pakaian dalam, yang kelima kain basahan, yang keenam itu tutup kepala. Gini. Mohon maaf anak-anak sekalian, coba perhatikan. Kain kafan yang untuk dijadikan baju ini ternyata tidak ada gunting, adanya cutter. Ini dipotong untuk yang depan saja. Oke. Jadi nggak usah, ini kan untuk perawatan kayak gini karena untuk praktek berdandan itu sudah dijahit-jahit. Nah, kalau sudah dipakai kan orang dicopot meneh gitu loh. Terus sampai kiamat. Oke, sekarang saya akan pasang tali-tali kafan itu jumlahnya 7. Oke, ini yang di kepala. Nomor 1 di bagian atas di kepala. 2 di leher. 3 di dada. Setelah nanti sejagat, jenazah terus di dada. Terus yang berikutnya di sekitar paha. Kemudian agak bawah lagi lutut, kemudian di atas mata kaki, yang terakhir itu di ujung. Di ujung. Oke? Kepala, leher, dada, kemudian sekitar paha, kemudian lutut, di atas mata kaki, kemudian di ujung. Oke.
Sekarang setelah ini yang berikutnya yang dipasang, halo anak-anak sekalian, kain kafan ini ditata sejak dari yang paling luar baru ke dalam. Yang paling luar itu kain kafan. Mirip. Saya salah. Oke. Jadi ini dari yang paling luar. Yang paling luar kan kali tadi. Yang paling luar kali, kemudian yang setelah kali. Jadi tadi saya bilang kalau hanya satu lembar tidak cukup karena posisinya tubuh jenazah itu besar, maka ditumpuk. Jadi dua ini. Paling luar itu kali, kemudian yang berikutnya kain kafan 2 lembar ditumpuk secara overlap. Kemudian yang berikutnya adalah ini kain basahan dulu dipasang. Kain basahan itu dipasang di sekitar yang sering basah-basah. Yang sering basah itu bawah biasa. Terus tutup kepala. Tutup kepala. Terus baju. Nah, tapi bajunya jadinya begini anak-anak sekalian. Bajunya begini. Oke. Ini kemudian dipasang begini. Oh, jangan balik. Oh. Oke ya. Terus yang berikutnya setelah itu baru pakaian dalam. Pakaian dalam itu berarti dipakai yang paling dalam. Supaya apa namanya? Ya pokok atau cat gitu. Oke, setelah itu anak-anak sekalian yang saya hormati, coba perhatikan, urut dari depan ya. Pertama kali tali-tali kafan, jumlahnya 7 di bagian kepala, leher, dada, kemudian di sekitar sini paha, kemudian di lutut, berikutnya di atas mata kaki, kemudian yang terakhir di paling ujung. Sudah. Yang kedua, kain kafan 2 lembar dipasang secara overlapping. Jadi tidak ditumpuk, tapi ditumpuk sebelah. Oke, yang berikutnya yang dipasang, kalau dari bawah biasanya kalau kita mandi yang dipakai pertama kali kan pasti yang paling dalam. Pakai dalam. Kemudian ini karena perempuan pakai kain basah. Kemudian yang berikutnya itu tutup kepala itu sorban, baju. Berikutnya ini dikasih wangian, oke? Sehingga nanti jenazah itu akan harum dikasih wangian. Oke, berikutnya ini sudah siap. Tadi jenazah kan masih di tempat pemandiannya. Sekarang kita akan angkat jenazah itu di tempat mengamati jenazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah sampai di sini. Jenazahnya agak mini begitu. Oke, jenazah sudah seperti ini. Anak-anak sekalian yang saya hormati, terus diberi kapas di bagian-bagian yang biasanya di bagian belakang, di dubur, kemudian di depannya dubur itu dikasih kapas, di ketiak kasih kapas, di ruas-ruas itu dikasih kapas.
di muka juga dikasih kapas. Setelah itu berikutnya dikasih wewangian lagi jenazahnya. Setelah dikasih wewangian, komplit sudah dikasih kapas dan seterusnya, baru pakaian jenazah ini dikenakan dari yang paling dalam keluar. Tadi kita memasang dari yang paling luar ke dalam. Ini kita pasang dari yang paling dalam keluar. Jadi yang pertama kali dipasang adalah pakaian dalam. Oke, ini dibantu bagus. Orang mengkafani jenazah dewean iki ora. Biasanya ada yang bantu. Ini dibantu Pak Agus. Oke. Tadi sudah dikasih kapas toh. Wah, jadi tebel. Terus diikat. Kolornya diikat. Talinya tali pati nggak apa-apa karena dia nggak akan kepis lagi. Sudah diikat. Sudah ya, rapi. Kalau jenazahnya perempuan, ini ada tadi saya bilang ada rok under rok. Kain basah. Ini diikat. Gini kan. Sudah ya? Oke. Baru berikutnya, setelah itu baru baju dikenakan. Nah ini. Ya. Jenazahnya kan sudah sedekah. Lihat kalian anak-anak sekalian. Dari yang kanan ini kan dibelah jadi dua atau kanan dulu. Nggak ada kancingnya, nggak ada ritnya, cuma diginikan. Sudah? Yang berikutnya baru kepala ditutup. Sudah? Berikutnya ini baru kain kafan yang panjang. Kain kafan yang panjang dikenakan dari kanan. Oke, dikenakan plus 1. Dimasukkan ke baru yang kiri. Ditarik Pak Gus. Setelah diikat begini, setelah ditarik kencang, diikat dari kepala, dari atas. Ini talinya tali pangsul, tali yang gampang dilepas. Sebab nanti ketika dikubur nanti kan dia akan dilepas lagi tali. Oke? Terus leher, setelah kepala leher. Posisi ikatan ada di sebelah. Jadi nanti kan miringnya menghadapnya kan ngulor. Ya, di sebelah kiri. Ya. Oke, terus dada. Agar tangan ini tidak bergerak, pas dada. Ini paham? Yang kecil bagus. Sampai bentuk nanti naik kendor kencang ya, seret. Baru lutut di atas mata kaki, baru ujung. Halo, anak-anak sekalian. Sudah? Anak-anak sekalian, ini
Jenazah sudah dalam posisi dikafani. Sudah tidak tampak lagi fisiknya. Oke? Setelah seperti ini, kemudian dikasih minyak wangi lagi. Minyaknya terserah. Ya, Anda mau pakai misk atau pakai hajar aswad, tapi jangan yang pakai alkohol. Oke? Ya pakai yang harum-harum. Oke? Ini coba kalian saksikan. Ini posisi dalam posisi jenazah terlentang. Nanti kalau pas dikubur, oke? Kalau pas dikubur itu nanti akan miring. Menghadap kiblat itu miring dengan tangan kanan ada di bawah. Jadi begini, menghadapnya kakinya di selatan, kemudian kepalanya di utara. Posisinya seperti ini, kemudian nanti dilepas. Oke, ini jenazah sudah dalam kondisi dikafani. Setelah dikafani seperti ini, baru yang berikutnya disolatkan. Nanti akan ada hafalan bacaan doa sholat jenazah. Ya, itu. Kemudian setelah selesai disolatkan, dimakamkan, dikubur, itu posisi jenazah miring menghadap kiblat dengan tangan kanan di bawah, tangan kiri berada di atas, dan tali-talinya dilepas. Coba perhatikan, ini jenazahnya sudah jadi kayak gini. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan anak-anak sekalian. Silakan. Saya punya pertanyaan, Pak. Halo? Saya punya pertanyaan, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya jasadnya tinggal cuman tinggal tangan aja, kayak gimana, Pak? Oh, ya. Bagaimana, Pak, kasusnya kalau jenazahnya itu seperti kecelakaan pesawat? Ditemukan jebule mau kepala netro, atau tangan netro, atau kakinya saja. Kalau dimungkinkan ditunggu sampai komplit, kemudian nanti dimandikan, kemudian dirangkai, dijejer-jejer. Oh, tangannya ketemunya tadi pagi, kemudian kakinya jam 10, apalagi gitu. Kalau memang sudah final, tidak ditemukan lagi, ya sudah tangan itu saja yang dibungkus seperti ini. Oke? Halo, Mas. Siapa yang tadi tanya ya? Oke. Halo? Iya, kecelakaan pesawat ada, kecelakaan kereta api juga ada, ya enggak? Di kapal, di laut juga bisa gitu loh. Itu bisa tetap diurus, tapi cara mengurusnya ya tidak sekomplit ini. Silahkan gitu. Oke? Halo, kok hilang? Halo? Halo, Nak. Masih ada waktu 10 menit. Halo, silakan yang ada yang mau bertanya. Lewat chat juga boleh. Halo. Oh, itu hilang. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan mulai dari memandikan sampai dengan mengawali lagi, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo. Halo, ada pertanyaan? Vicky mungkin? Vicky Lutfia. Vicky.
Pak, bukannya kayaknya itu 3 lembar ya Pak, kok malah 2? Oh, ini ada pertanyaan dari kelas 11 IPS 3, Muhammad Kafi. Pak, bukannya kain itu 3 lembar ya Pak, kok malah 2? Anak-anak sekalian, sebenarnya kan memang kalau bisa itu ganjil. Kalau cukup 1, jajannya cukup 1 saja. Tapi karena 1 tidak cukup, itu 2. Tapi itu dianggap 1 karena itu hanya untuk menutup. Kalau 1 lembar kan tidak cukup tadi di depan saya bilang. Kan kita mesti yang hemat. Tidak usah boros-boros. Kemudian tadi di dalam kan sudah ada baju, ada pakaian dalam, ada kerudung dan seterusnya. Oke? Jadi begitu. Kalau bisa ganjil. Nah, ganjil itu di atasnya 1 ya 3 gitu. Nah, tapi karena ini memang tidak cukup kalau 1 lembar, maka 2 itu dalam rangka untuk memadukan. Kan ora dijahit, tapi cuma dilimpahkan begitu. Oke, anak-anak? Silakan kalau ada yang lain lewat chat ataupun lewat secara langsung dipersilakan. Halo, silakan anak-anak sekalian. Ada yang belum jelas? Ada? Halo, anak-anak sekalian. Kenapa kalian diberi pelajaran merawat jenazah? Sebagai anak solih, anak solihah, baktinya terhadap kedua orang tua, yang paling afdol yang mengurus jenazah itu adalah anak cucunya atau keluarganya. Sehingga yang memandikan juga anak cucu dan seterusnya, yang mengkafani juga seperti itu, atau ahli warisnya, karena yang paling bisa menyimpan rahasia jenazah itu adalah ahli warisnya. Apalagi kalau jenazahnya itu ada yang mungkin ada aib, ada luka dan seterusnya, tidak akan terekspos. Karena sekarang kalau sinyalnya kuat, gampang sekali bisa jadi viral. Tapi kalau anaknya, cucunya tidak akan seperti itu. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, sampai yang mengkafani, yang memandikan anaknya, yang mengkafani anaknya, paling tidak ikut, sampai yang menyolatkan yang jadi imam juga anaknya. Yang mendoakan juga anaknya. Itu minimal untuk diri dan keluarganya. Syukur alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, termasuk guru-gurunya, itu di kampungnya akan menjadi orang yang senantiasa berada di depan untuk mengurus jenazah. Biasanya orang kan agak males untuk menghadapi jenazah. Kadang-kadang ada yang takut, kadang-kadang bukan takut tapi jijik dan seterusnya. Apalagi kalau jenazahnya agak memiliki luka-luka yang serius begitu. Oke, itu anak-anak sekalian. Tidak ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Halo. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan kita sehat terus dan sampai wafat banyak orang yang menyolatkan, banyak orang yang membantu merawat kita. Dan Pak Selamat, ada yang bertanya ini di chat, Pak. Oh, di chat. Ya. Pak, untuk kainnya itu 3 lembar atau 2 lembar? Pak, bukannya kainnya 3 lembar ya, kok malah 2? 2 atau 3, Pak? Bu Himti, tadi sudah saya jawab. Oh, sudah, ya sudah. Ya, sebenarnya kainnya itu bukan 3 atau 2, tapi ganjil. Ganjil, ya Pak. Ya. Siap. Tapi karena badan saya yang saya contohkan itu kalau 1 lembar kurang nutup wudeli seketok, maka 2 lembar itu dipadukan untuk jadi 1, kan tidak mungkin dijahit dulu. Oke?
Iya Pak, nggih. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ada nggak? Yang ngechat ada nggak? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ini sebentar lagi kita masuk waktu sholat asar. Yang Indonesia Timur sudah lebih dulu. Kita siap-siap untuk wudhu, kemudian sholat asar. Nanti berikutnya hafalan doa-doa. Oh, tadarus dulu. Ya, gimana Mas? Ada yang bertanya? Saya mau tanya. Boleh, silakan. Siapa ini? Kutwa, kelas 11 IPA 4. Oke. Muhammad Kutwa. Silakan Mas Kutwa. Misal ada orang yang meninggal itu di rumah sakitnya itu yayasan non-Islam, Pak. Misalnya anggap aja Bethesda. Terus pihak Bethesda itu menyediakan untuk pemandian secara Islam, tapi yang memandikan itu non-Muslim. Nah, itu hukumnya gimana, Pak? Nah, ini. Halo anak-anak sekalian yang saya hormati, tahun 2002 alumni MUHA ada yang kuliah di UIAU, kemudian kecelakaan, dia anak Batam, kemudian dibawa ke Bethesda. Persis seperti yang Anda khawatirkan. Jangan-jangan kalau nanti dibawa ke sana, yang ngurusi rohaniawan non-Muslim. Akhirnya saya yang tinggal di asrama pada saat itu, kemudian saya diajak oleh anak-anak saya ke Bethesda. Setelah itu kami yang urus, bukan mereka, bukan dari rumah sakit. Sampai di sana jenazah baru dikasih formalin. Karena anak Batam kan tidak segera terbang. Kemudian saya urus sampai selesai, dimandikan, dikafani. Setelah dikafani sudah selesai, mau dibawa ke kos-kosannya, nggak boleh yang punya kos-kosan. Khawatir kosannya nggak laku. Akhirnya saya bawa ke SMA Muhammadiyah 2. Saya masukkan di masjid ini. Kemudian satu angkatan malamnya ramai pada datang, 2002 itu. Berikutnya, ternyata ini ya guru mengkafani jenazah itu masih tetap dipakai meskipun muridnya sudah mati gitu. Ternyata setelah itu baru besok sore diterbangkan ke Batam. Jadi meskipun di rumah sakit yayasan non-Islam, pasti yang ngurus harus orang Islam. Oke? Ya, apalagi sing nyolati barang kok wong ora Islam ya ora mungkin toh. Nek mengkafani iso gitu loh. Masnya bisa dilakukan, tapi itu tidak. Oke? Terima kasih. Ya, makasih. Iya. Jadi pertanyaan Anda ini pernah terbukti di SMA Muhammadiyah 2. Oke? Ada pertanyaan yang lain, anak-anak? Halo? Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa, Mas? Bayu Haji dari IPA 1, Pak. Oh, keren, Mas Bayu. Iya, Mas Bayu. Kalau jenazahnya cewek, yang mandiin cowok boleh nggak, Pak? Atau jenazahnya cowok, yang cewek boleh mandiin nggak? Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya bagus. Gimana Pak kalau jenazahnya cowok yang memandikan cewek boleh nggak? Ibumu kan cewek, bapakmu kan cowok. Ketika istri saya meninggal dunia, yang memandikan saya, anak-anak saya. Jadi cewek boleh dimandikan oleh laki-laki asal dia muhrim. Oke? Muhrim. Jadi boleh anaknya, cucunya itu boleh. Sing ora entuk nek sampean memandikan pacarmu gitu loh. Oke? Karena belum nikah. Oke ya? Atau sebaliknya. Oke. Halo, masih ada yang lain? Semangat, semangat, yuk. Silakan kalau masih ada yang lain.
Halo? Masih ada yang lain? Halo? Sudah cukup Pak kita. Sudah cukup anak-anak sekalian? Sebentar lagi azan, kurang 1 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Mudah-mudahan kita besok husnul khatimah. Amin. Puasa kita jadi puasa yang baik, sempurna, karena kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul MA yang telah menyampaikan materi tentang perawatan jenazah. Berikutnya adalah istirahat. Silakan anak-anakku yang di waktu Indonesia bagian barat untuk segera jamaah sholat asar di rumah, di masjid atau di rumahnya masing-masing. Nanti kita akan masuk lagi jam 15.30 dengan tadarus Quran Surat Ali Imran bersama wali kelas masing-masing di kelas IPA ataupun IPS. Demikian yang bisa kami antarkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak kelas 11 IPA maupun IPS yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Budi Jaya Putra, STHI, MH. Beliau adalah tetangga kita, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Anak-anak sekalian, bersama beliau nanti kita akan mendapatkan insya Allah ilmu yang manfaat. Lebih dari itu kita akan mendapatkan hikmah yang begitu berlimpah. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita hari ini bertolabul ilmi, mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah memudahkan sinyal-sinyal kita sehingga apapun yang disampaikan oleh Bapak Budi, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa menangkap dan menerimanya, bahkan langsung mempraktekannya. Kepada Bapak Budi Jaya, matur nuwun jazakumullah khairan katsira atas sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu, berbagi hikmah, berbagi inspirasi kepada anak-anak kami di kelas 11 IPA maupun IPS SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kita saling mendoakan mudah-mudahan UAD semakin jaya, semakin diridhoi Allah, mahasiswanya semakin banyak, dosen karyawannya semuanya sehat dan happy. Mudah-mudahan dari UAD juga doa yang sama untuk keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, siswanya full, sehingga amin. Muhammadiyah semakin diridhoi oleh Allah, digemari oleh masyarakat. Amin. Inilah kita tetangga yang baik, ada SD Muhammadiyah Sukonanti, ada SMP Muhammadiyah 2, ada SMA Muhammadiyah 2, ada Universitas Ahmad Dahlan. Ini mudah-mudahan menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makaten sekedar pengantar kepada Bapak Budi agar lebih manfaat, waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, para kasih, Bapak Ibu guru, dan tenaga pendidik lainnya, staf dan karyawan, serta Ananda semuanya kelas 11, kelas IPA maupun IPS yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, untuk yang pertama kalinya, saya bisa berjumpa kepada tetangga saya, meskipun kita bersebelahan, namun karena kondisi kita baru bisa berjumpa sekarang ini. Baik, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah keluarganya, sahabatnya, pada kita semua yang tetap setia salahnya, yaitu dinul Islam. Baik Bapak Ibu sekalian dan Ananda semuanya, tema kita kali ini tentang etika bergaul di dunia maya. Saya akan share materinya biar lebih enak lagi, ya. Oke, bisa ditampilkan. Oke, ini masuk. Mohon maaf, kan yang ini ya. Saya cek kembali, bentar Pak. Oke. Apakah tampak di layar Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, materinya? Jelas Bapak, sampun. Jelas, ya? Baik. Baik, mohon maaf terganggu sebentar. Baik, tema kita hari ini adalah etika pergaulan di dunia maya. Bapak Ibu sekalian dan Ananda sekalian, di masa pandemi seperti ini tentunya waktu kita lebih banyak dengan waktu yang kosong, ya. Dengan waktu yang sebenarnya tidak kosong namun menjadi kosong karena kondisi kita yang sekolah online dan bekerja di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian dan Ananda semuanya, di tahun 2021 berdasarkan hasil riset, penduduk Indonesia berjumlah 274,9 juta manusia yang ada di Indonesia. Dari 274,9 juta orang tersebut, yang memiliki handphone ada 345,3 juta orang. Artinya bisa saja orang Indonesia satu orang memiliki 2 handphone. Saya kira begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian atau Ananda semuanya, mungkin memiliki handphone lebih dari 1. Kemudian yang menggunakan internet ada 202,6 juta orang atau 73,7% orang Indonesia menggunakan internet. Dan yang menariknya adalah ada 170 juta orang yang menggunakan atau aktif di dunia sosial media. Nah, kemudian kita lihat dari 170 juta orang tadi yang menggunakan sosial media, ada 168,5 juta orang yang aktif menggunakan media sosial dengan handphonenya. Terbayang sudah bagi kita semua bahwa handphone sudah menjadi bagian hidup kita semua.
Handphone yang ada di tangan kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian dan Ananda semuanya, merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan benda bagian dari kehidupan, sehingga handphone ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bisa lihat di dunia kita sekarang ini, orang yang tidak memiliki handphone seperti orang yang tidak bernyawa, katanya seperti itu. Kita coba lihat kembali. Dari data tersebut, bisa kita dapatkan penggunaan dunia media atau dunia maya, terutama di sosial media, WhatsApp menguasai dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Ada 30,8 jam setiap orang Indonesia menggunakan WhatsApp dalam 1 bulannya. Sedangkan Facebook dalam sebulan setiap orang Indonesia minimal menggunakan 17 jam dalam sebulan. Sedangkan Instagram ada 17 jam juga, TikTok ada 13,8 jam per bulan, dan Twitter di urutan kelima 8,1 jam per bulan. Artinya, yang namanya handphone selalu menyertai kita semua. Bahkan dalam sebuah penelitian mengatakan, ciri orang yang sudah tidak bisa terlepas dari handphone adalah ketika dia bangun tidur. Bapak Ibu sekalian dan Anda semuanya, kita cek, buktikan apa benar. Ya, cirinya adalah orang bangun tidur, kita lihat. Di antara kita yang hadir pada hari ini, siapa yang kalau bangun tidur langsung cari handphonenya? Nah, kalau itu terjadi, maka kita termasuk orang yang tidak bisa terlepas dari handphonenya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menikah. Ya, siapa yang kalau bangun tidur cari handphonenya, bukan cari pasangannya. Maka otomatis dia sudah dikatakan orang yang sudah akut dalam menggunakan handphonenya. Bagi bapak-bapak, siapa yang paling takut kalau ketinggalan handphonenya? Oh, itu ciri juga. Ya, maka berarti handphonenya ada rahasia itu di dalamnya. Termasuk Ananda juga. Kalau handphonenya tidak mau dilihat orang, mesti ada sesuatu. Artinya kita sudah menjadikan handphone itu adalah bagian dari hidup kita semuanya. Belum lagi YouTube, Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian, dalam 1 bulan orang bisa menonton 25,9 jam dalam 1 bulan. Belum lagi YouTube Go 15,5, Mixplayer, ada lagi Netflix sampai 93 jam Netflix itu yang menayangkan film-film. Ini menguasai hidup kita. Nah, kita lihat. Oleh karena itu, pantas saja ya Daily Times spend using social media ya menampilkan bahwa Indonesia masuk kepada urutan ke-9 negara di dunia yang paling aktif di dalam dunia sosial media. Maka pantas sekali ketika kita pernah mendengar sebuah berita betapa pengaruh para haters Indonesia terhadap perkembangan seseorang. Ya, kita pernah ada YouTuber yang sempat viral, dan kemudian dia menjadi ya ada masalah dengan YouTuber perempuan ya di salah satu negara. Nah, YouTuber tersebut ditolong oleh para haters kita. Ya, ini luar biasa sekali. Bahkan dunia kaget melihat orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia itu kalau marah itu bisa membunuh orang tanpa rasa ya. Oke, baik. Ini membuktikan Indonesia ya memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia sosial media. Kita lanjut. Pertanyaannya, apakah dunia maya itu memiliki dampak positif? Bapak Ibu sekalian dan Ananda semuanya, tentunya segala sesuatu itu punya dampak positif dan negatif, ya. Termasuk dunia maya. Tentu ada dampak positifnya. Yang pertama untuk para Ananda sekalian, para siswa Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 2, kelas 11 ini, itu luar biasa sekali. Dengan dunia maya atau dunia internet sekarang ini, seorang dapat belajar mengembangkan keterampilan, baik teknis maupun soft skill-nya, yang sangat dibutuhkan zaman sekarang. Kita terkaget-kaget ketika melihat banyak pengusaha, anak-anak muda yang menemukan sesuatu yang itu belum ditemukan sebelumnya diakibatkan karena dunia maya. Ya, kita lihat orang Indonesia, ada anak pelajar SMA mampu menembus yang namanya NASA. Ya, jadi webnya NASA bisa ditembus, aplikasinya NASA bisa ditembus, bahkan ya termasuk kepada reaktor-reaktor persenjataan. Ini menarik sekali ya, dan itu orang Indonesia. Artinya para remaja itu mampu mengembangkan keterampilannya di dunia maya ini dengan cepat. Ya. Kemudian
Dampak positif dari dunia maya itu mempermudah untuk mencari informasi atau data. Jadi tidak ada sesuatu itu yang tidak ada positifnya, mesti ada positifnya. Begitu cepatnya kita ketika mencari data, termasuk terkait dengan mata pelajaran. Jadi anak-anak semua, Bapak Ibu sekalian, dampak positif ini harus kita sambut dengan baik sebenarnya. Kenapa? Kalau dipegang dengan baik dan diamalkan dengan sesuatu yang baik, cara yang baik, ini mempermudah kita semua, termasuk di zaman online ini. Ya, Anda semua mungkin ada yang pernah mendengar adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudahkan kita untuk mengalihkan dari tulisan tangan menjadi tulisan seperti diketik, atau sebaliknya, tulisan yang diketik melalui komputer bisa diubah menjadi tulisan tangan. Ini menarik sekali dunia maya sekarang. Ya, saya selaku dosen sering mendapatkan itu. Dan karena kita sudah tahu, jadi kita bisa menegur. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian juga harus tahu juga kemudahan dari dunia maya ini. Termasuk di sana kita bisa mengubah parafrase. Ini luar biasa sekali. Sebuah kalimat kita parafrasekan dengan aplikasi. Sehingga karya orang bisa diubah menjadi karya kita. Termasuk juga di sana, akibat dunia maya, perlu kita ketahui bahwa PDF diubah menjadi dokumen Word, begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Ini luar biasa, dampak positif. Kemudian belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh ini mungkin sebagian kita itu menganggap bahwa pelajaran jarak jauh ini menyulitkan. Padahal sebenarnya sangat mudah sekali dan menyenangkan. Ya, dan itu memudahkan kita. Dengan syarat memang kita punya niat yang baik. Ya, dan kita bisa memahami. Nah, yang selanjutnya manfaat dampak positif dari dunia maya, ini kita bicara positif dulu sebelum negatif, bisa dijadikan tempat iklan bagi remaja yang melakukan usaha online. Nah, ini menarik. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar ada anak kecil yang jual slime, ya, itu yang mainan anak kecil yang lengket itu kayak karet. Dengan dunia maya dia mampu menghasilkan hasil ratusan juta bahkan miliaran karena jual slime tersebut, ya. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi kalau dunia maya itu dibuat sebaik mungkin, dunia maya itu dijadikan sesuatu yang positif, maka dampaknya pun akan positif, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya dampak negatif dari sosial media. Nah, ini yang perlu kita perhatian khusus. Yang pertama adalah dampak negatifnya semakin maraknya penipuan. Nah, ini perlu dihati-hatiin ya. Pencemaran nama baik, kejahatan seksual, pornografi, porno aksi, judi online, dampak kejahatan lainnya yang sangat marak terjadi akhir ini. Berapa banyak anak-anak muda tertipu ya ketika ketemu dengan orang kenalan, ternyata dia penjahat kelamin. Artinya orang yang suka melakukan aksi-aksi pornografi. Berapa banyak anak-anak muda yang tertipu di sosial media ketika sudah ketemu langsung ternyata kok beda banget. Di fotonya cantik, tetapi ketika ketemu sudah tua. Ya, begitu juga yang perempuan di sosmednya ganteng-ganteng, pas ketemu sudah tua juga. Jadi ternyata ada unsur penipuan, termasuk pornografi. Ya, berapa banyak kasus-kasus pornografi itu karena dunia maya ini penyebabnya. Kita sempat kaget juga dari data yang muncul di tahun 2021 ini, orang yang hamil di luar nikah itu lebih banyak daripada orang yang nikah resmi lalu hamil. Kenapa? Oh, ternyata selama lockdown, selama terjadi COVID ini, orang kerjanya WHF semua, kuliah atau belajarnya online, ternyata banyak dimanfaatkan pelancar di dunia maya, yaitu membuka situs-situs pornografi. Nah, ini tidak baik. Perlu kita hati-hatiin. Kemudian pelaku kejahatan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjaring korban. Berapa banyak dari anak-anak kita di usia-usia remaja produktif itu terjebak kepada kejahatan-kejahatan di media sosial. Nah, ini yang perlu kita hati-hatikan. Apa dampak positif negatifnya bagi seorang pelajar? Nah, ini kita perlu kita waspadai bersama, Bapak Ibu guru dan Anda sekalian. Ada 5 yang menjadi dampak negatif bagi para pelajar. Yang pertama, seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar kalau dia tidak siap dengan dunia maya ini. Terbukti, ya, berapa banyak para pelajar itu tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan alasan sibuk, padahal dia berselancar di dunia maya. Nah, ini.
mulai dari game online ya, atau juga di media sosial. Kemudian yang kedua, bahaya kejahatan. Ternyata kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang-orang dewasa, tapi termasuk orang-orang seperti Ananda sekalian, yaitu pelajar. Kenapa? Mudahnya akses. Ya, mudahnya akses untuk melakukan apapun, termasuk bahaya penipuan. Pernah terjaring, ya, ada penipuan online dilakukan oleh usia-usia pelajar. Dan ini mengagetkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan metode itu dari dunia maya juga. Nah, yang keempat, tidak semua pengguna jejaring sosial bersifat baik dan sopan. Berapa banyak Ananda sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita hadapi ya ketika ada orang menggunakan media sosial, WhatsApp ya dan lain sebagainya. Terkadang cara menulisnya pun tidak baik. Hati-hati dengan cara penulisan ya. Misal kita mau menyapa guru, kita ucapkan dengan kata-kata ya sebagaimana kalau kita menyapa dalam kehidupan nyata. Begitu dalam kehidupan media, dunia ya, sosial media. Contohnya, Assalamualaikum Bapak Ibu guru, mohon maaf, perkenalkan nama saya ini, kelas ini, mau bertanya terkait pelajaran ini. Nah, itu menarik. Tapi pernah kita dapati ada pelajar itu atau mahasiswa yang menulis WA, bahasanya aneh sekali. Assalamualaikum, Pak, Bu, kapan bisa ketemuan? Nah, ini menarik ya. Jadi bahasa yang digunakan terkadang kurang baik dan kurang sopan juga ya. Ketemuan, emangnya kita pacaran? Nah, ini menarik ya. Jadi kita harus hati-hati. Dan kita jangan juga gampang tertarik emosional kita melihat hal-hal yang seperti itu. Terkadang ketika di grup-grup ya belajar itu ada yang menulis kata-kata dengan huruf besar semua. Nah, itu tidak bisa digunakan dalam dunia media sosial seharusnya. Nah, yang kelima, dampak negatifnya adalah mengganggu kehidupan pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian dan Ananda semuanya, dampak negatif dari media sosial adalah kehidupan pribadi kita. Kita ini kan makhluk sosial. Tetapi karena media sosial, kita antisosial akhirnya. Kenapa? Kita jarang bergaul dengan orang. Kita anggap cukup dengan WA saja. Menyapa cukup dengan WA saja. Tidak perlu ketemu. Apapun dilakukan dengan jarak jauh. Tidak perlu ketemu. Ketika ketemu pun bahasa kita sudah berbeda. Ketika harus janjian kita sering tidak bisa. Karena menganggap dunia maya itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oke, kita lihat. Dampak negatif jejaring sosial apa saja? Ada membuat kita membuang waktu dengan sia-sia. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dan Anda semua, dampak negatifnya waktu kita habis karena menjawab WA. Salah satunya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, keluarlah Anda sekalian, keluarlah dari grup-grup yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Karena waktu kita akan habis dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup-grup itu. Yang kedua, kita harus lihat juga apakah perlu dijawab atau tidak. Kalau tidak, tidak usah dibuka. Ya, tidak usah dibalas. Kenapa? Akan memancing kita untuk aktif di dunia maya, padahal itu membuang waktu kita. Termasuk menonton YouTube. Ya, kalau tidak hati-hati habis waktu kita. Membuka Facebook, nanti kalau ada video kita tonton, habis tidak terasa. Membuka Instagram, melihat iklan, ini luar biasa sekali. Nah, jadi dampak negatif di situ. Maka berhati-hati. Kemudian menambah beban pengeluaran, tentunya ini akan terjadi. Kita lihat bagaimana banyak orang keluar beban yang banyak sekali terkait dengan pengeluaran, data, kuota, ya, dan lain sebagainya. Maka kita hati-hati ini di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh berkah, Bapak Ibu dan Ananda. Jangan sampai kita bisa membeli kuota yang banyak, tapi kita tidak bisa bersedekah. Nah, ini menarik. Kalau bisa terjadi, itu sungguh mengerikan sekali. Ya, pengeluaran yang tidak penting, data sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kalau memang kita hanya untuk keperluan pendidikan, pekerjaan. Yang paling banyak kita keluarkan data itu karena sosial media kita. Ya, yang ketiga, mengganggu konsentrasi belajar, tentu saya sampaikan. Nah, yang keempat, mengancam keamanan diri. Anda sekalian perlu diperhatikan. Ini pernah saya mendapatkan kasus, ya, bagaimana sosial media mengancam diri seseorang. Jadi satu saat saya mendapatkan kiriman, ya, ditandain sebuah foto yang tidak pantas, ya. Ya, jadi foto yang tidak pantas, yang tidak menggunakan sehelai benang pun di update status Facebook. Saya ditandain di sana. Saya kaget, kok bisa orang ini nandain saya? Ternyata itu
adalah pacar sang wanita yang diupload fotonya. Jadi pernah suatu ketika perempuan tersebut melakukan sesi foto yang tidak pantas dan disimpan oleh laki-laki itu. Nah, ketika mereka putus dan perempuan tidak mau kembali kepada laki-laki tersebut, dia mengancam, kalau kamu tidak mau kembali dengan saya, akan saya share foto ini. Dan perempuan itu nggak mau, dan ternyata betul. Dia share di Facebook dan dikliklah tag nama orang-orang yang ada di pertemanan dia. Dan termasuk saya ada di sana. Saya kaget dan saya minta itu segera dihapus. Dan saya minta yang perempuan tersebut mematikan, menghapus akun Facebooknya. Artinya betul-betul ini mengancam. Belum lagi dengan teknologi yang canggih. Maka Anda sekalian, jangan sampai nanti Anda karena aktif atau berteman akrab dengan siapapun, lalu rela menampilkan auratnya. Jangan pernah. Atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dalam Islam, lalu diabadikan lewat foto maupun video. Itu hindari. Ya. Kemudian mengancam kesehatan. Jelas sekali sosial media ini kalau tidak kita hati-hati, maka akan mengancam kesehatan seseorang. Termasuk yang namanya perbuatan tingkah laku dalam anggota tubuh kita yang berlebihan. Ya, sindrom. Itu udah banyak. Sindrom TikTok itu sudah banyak korbannya. Bisa kita cek di dunia maya. Ya, atau lagi kita lihat di YouTube. Sindrom TikTok. Sindrom game. Itu sudah terjadi. Di mana ada orang Indonesia gerak tangannya terus bergerak tanpa henti dan tidak bisa dihentikan. Karena sudah ada gangguan pada saraf otaknya. Maka kita semua harus berhati-hati dengan hal ini. Nah, ini yang dihasilkan hasil penelitian WHO, World Health Organization, bahwa yang terjadi ketika di masa COVID ini, orang yang tidak hati-hati, ini akan terjebak kepada negatif hasilnya. Mulai menghabiskan waktu tidak jelas, cuman hanya tidur saja, timbangan naik, ya, kerjanya tidak bagus, apalagi sampai kepada konten seksual pornografi. Ya, ada bullying, ya, gamer yang itu melebihi kapasitasnya sendiri. Nah, ini harus hati-hati kita. Ya, WHO sudah mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dengan dunia internet atau dunia maya. Maka penting etika pergaulan di dunia maya, sehingga dunia maya itu tidak membahayakan kita semua. Apa saja? Nah, etika itu perlu kita pahami bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi kalau kita berdunia maya itu tidak memiliki etika, maka akan masuk kepada semua yang negatif. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Etika, ada 3 hal secara umum etika dan adab Islam dalam pergaulan di dunia maya. Yang perlu kita pahami pertama adalah niat. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu biniat. Sehingga kita tuh mau ngapain mengaktifkan internet itu? Mau belajar, ngerjain tugas, mau bekerja. Atau cuman main berselancar di dunia maya, di sosmed atau YouTube atau yang lainnya. Jika itu yang kita lakukan, maka kita harus berhati-hati betul. Dampak negatif lebih besar yang akan kita dapatkan daripada positif. Tetapi kalau kita menggunakan dunia maya itu untuk menyambung silaturahmi, untuk bekerja, olah data, untuk belajar, ya, atau bisnis, itu silakan. Ya, maka niat harus bagus dulu. Kalau tidak, maka kita tergiring kepada hal yang negatif. Yang kedua, istilah status kita dalam jejaring sosial itu yang kita ikuti dengan kata-kata yang terinspirasi. Jadi bukan kata-kata cacian, makian, hinaan, ya, atau keluh kesah. Ya Allah, hari ini kok gue gini-gini amat. Ya Allah, sudah puasa, ada pesantren kilat lagi. Nah, itu tidak membuat kita ya kepada inspirasi, tapi melemahkan. Dan jangan sampai rahasia kehidupan pribadi kita diketahui khalayak ramai. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, sebagaimana dalam surat Zalzalah itu. Ya. Dan jangan sampai juga kita itu menjadikan Facebook itu tempat dosa. Karena apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun keburukan akan dibalas. Jangan sampai sosial media menjadikan ladang dosa kita yang akan kita panen di akhirat nanti, yang berakibat kepada neraka. Yang ketiga, selektif. Ini penting, selektiflah dalam memilih teman dan dalam berkomentar.
Ya. Saya ketika banyak ada yang mau masuk minta pertemuan di Facebook, saya lihat dulu profilnya. Ini siapa, saya kenal atau tidak. Kalau saya tidak kenal, saya tidak mau meng-add-nya. Di Instagram saya tidak mau meng-add-nya. Kalau saya tidak kenal. Kenapa? Karena dia masuk ke rumah kita di dunia maya. Dia bisa mengakses kita. Nah, ini penting sekali. Ya. Dan teman itu sangat berpengaruh. Ya. Karena sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita dapat wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, kita dapat bara apinya. Maka saya lihat betul teman itu siapa. Sehingga ketika teman-teman itu saya pilih, mesti status-statusnya di Instagram, WA, maupun di Facebook itu bagus juga, di Twitter. Sehingga akan bermanfaat untuk kita. Kita bisa ambil itu, kita bisa share yang baik-baik, dan bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Itu etika atau adab umum. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola informasi di dunia maya? Bapak Ibu sekalian dan Ananda sekalian, ada sebuah pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada bagaimana dia menjaga lidahnya. Zaman sekarang tentunya lidah kita lebih sedikit untuk mengucapkan kata-kata. Tetapi perwakilan dari lidah kita itu diwakili oleh jempol kita, oleh jari kita, di dalam status kita, di dalam tweet kita, postingan kita yang kita sebar, SMS, WA, broadcast, maupun status dan story Instagram, Facebook, atau lainnya. Itu mewakili lisan kita. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai lisan kita melahirkan ya kehinaan bagi kita, kehancuran bagi kita. Kenapa? Keselamatan seorang tergantung pada ia menjaga lidahnya. Kalau sekarang tergantung dari jempolnya. Maka penerapan pribadi ulil albab, orang-orang yang berpikir, di mana menggali banyak informasi untuk mengambil yang terbaik, konfirmasi dalam menerima informasi, yaitu tabayun, informasi mengandung prasangka, jika kabar itu benar maka itu ghibah, jika kabar itu salah maka itu fitnah, dan adanya unsur bertakwa, berhati-hati terhadap informasi. Ini harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita dapat status langsung kita share. Itu juga berakibat fatal kalau salah. Banyak terjadi, terutama masuk bulan Ramadan misalnya. Ya, amalan di bulan Rajab, amalan di bulan Sya'ban, yang itu ternyata tidak ada hadisnya. Dan itu kalau dilakukan orang, kita ikut berdosa. Atau kita meng-share info-info berita-berita yang bergambar. Ternyata gambarnya salah. Dia ambil gambar di tahun yang lalu dan ternyata itu bukan kejadiannya. Dan kita ikut dalam perbuatan dosa itu. Maka hati-hati dalam hal ini, yaitu mengelola informasi. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kita sendiri. Fa'in ahsantum ahsantum. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, kita akan dapat kebaikan. Jadi kalau kita semua yang hadir di sini dalam dunia maya men-share, ya, menulis status itu yang baik-baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau kita menulis status, men-share status itu tidak baik, kita juga akan mendapatkan dosanya. Maka jangan gampang menulis status apapun yang kita tidak tahu, dan jangan gampang baperan ketika di sosial media. Termasuk kita ketika melihat status orang, jangan gampang kita komen. Misal nih, ya, ada orang update status, alhamdulillah hari ini aku baru selesai sholat tahajud. Lalu kita komen, riak loh, baru sholat saja udah pamer, nggak akan diterima pahalanya karena kamu sudah riak pamer di Facebook. Jangan seperti itu. Itu hak orang, itu rumah orang. Ya, jangan-jangan kita yang salah, kita berprasangka buruk. Ada teman, ya, foto lagi makan, alhamdulillah aku buka puasa nih. Ya, dia pamerkan foto lagi, kita bilang, alah paling gambarnya editan. Jangan begitu, ya, karena berarti yang bermasalah itu kita. Ya, hati-hati dalam komentar. Ya, itu. Oke, baik. Ya, nah, selain Al-Quran dan hadis menegur kita dan membuat syarat kepada kita terkait masalah bagaimana adab kita di dunia maya, pergaulan kita di dunia maya, kita di Indonesia punya undang-undang. Jadi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, hati-hati. Kita punya undang-undang ITE. Sosial media tidak boleh menampilkan asusila,
perjudian, penghinaan, pemerasan. Kalau kita sampai komen itu menghina orang, kita bisa dituntut. Kita update status sebuah data yang salah, yaitu berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan pasal 28, kita bisa kena. Itu bisa dituntut. Ya, kita pernah kejadian di Jogja, ada istri seorang karyawan yang dipecat lalu diupdate status lalu dituntut oleh kantor suaminya dan benar ditangkap. Kenapa? Beritanya bohong, menyesatkan orang, menimbulkan kebencian. Atau update status komentar yang berisi kekerasan dan nakut-nakuti. Itu nggak boleh. Itu terancam undang-undang IT. Ya. Kemudian akses komputer tanpa izin, ya, hacking, menyadap, merubah, menghilangkan informasi, memindahkan, perusakan, membuka informasi rahasia, memberikan virus pada komputer orang, membuat sistem tidak bekerja, merusak sistem program komputer orang, menjadikan seolah dokumen otentik, padahal itu tidak benar. Ini melanggar undang-undang ITE. Maka kita harus berhati-hati. Kalau ada orang yang tahu undang-undang ini, dan kita menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan, kita bisa dituntut. Dan bagi Ananda sekalian, hati-hati juga. Ketika Ananda ada terkait kasus dengan pelanggaran hukum, nama Ananda tercatat seumur hidup di kantor polisi. Dan Ananda nanti secara langsung seumur hidup ketika akan melamar pekerjaan terdata namanya pernah melakukan kejahatan, walaupun ITE. Maka hati-hati dalam bergaul di dunia maya, termasuk menyebarkan video, foto, komentar, ya, dan share-share yang lainnya. Kita harus memperhatikan ini. Di samping itu juga agama mengajarkan kita untuk berhati-hati, karena apapun yang kita lakukan, fa'in ahsantum falaha. Ya, jadi apa yang kita lakukan akan kita dapatkan, baik buruknya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengolah informasi? Ya, tanyakan pada diri kita dulu. Ketika kita mau men-share sebuah berita, foto, video, apapun itu, maka kita tanyakan dulu pada diri kita. Apakah berita tersebut benar? Ya. Apakah sudah mengkonfirmasi kebenaran berita dan informasi ini? Jadi kalau kita tidak tahu pasti jangan. Karena nanti kita bisa kena kategori ghibah bahkan fitnah. Ghibah itu sesuatu yang kalau didengar oleh orangnya tidak senang dia diceritakan. Kalau salah, kita fitnah namanya. Nah, itu. Kemudian, apakah ini fakta atau prasangka? Kalau masih prasangka, lebih baik kita tidak usah men-share. Saya termasuk orang yang paling jarang men-share berita orang lain. Karena saya khawatir itu masih prasangka, ya, apalagi kalau itu bukan fakta. Lebih baik saya buat status sendiri yang baik-baik. Ya. Kemudian, jika berita dan informasi ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasakan tersakiti dengan adanya berita ini? Jadi tidak serta-merta kita langsung men-share, ya, tentang apapun. Apakah nanti kalau saya share ini ada orang tersakiti, tersinggung? Apakah ada orang yang merasa ya dibuka aibnya? Terus kita pikirkan, jangan senang dengan banyaknya follow, dengan banyaknya likes atau komen. Tapi kita harus perhatikan juga perasaan orang lain. Bagaimana kalau kita ini seperti itu kan? Kalau bahasanya kalau kita dalam posisi itu bagaimana? Nah, yang terakhir, apakah berita dan informasi memberikan kebaikan atau malah justru masuk kepada permusuhan? Ini harus kita perhatikan. Misalnya kita sampaikan sebuah berita, ya, bahwa Indonesia umat Islamnya dilarang ke masjid, ya kan? Itu aja berita kita. Langsung orang komen, dasar Indonesia gimana padahal mayoritas Muslim, tapi umat Muslim jalan ke masjid, beritanya bagaimana? Itu bisa menyulut permusuhan. Padahal beritanya belum tentu benar, gitu. Ya, maka penting tahapan-tahapan ini semua. Kita sangat penting sekali ada pergaulan. Jadi selektif dalam memilih teman, ya. Kita harus selektif juga dalam menerima berita, men-share berita. Kita juga harus memperhatikan kebenaran tidaknya sebuah berita. Ya, kita juga harus punya niat yang baik, menggunakan internet dengan baik. Ya, jangan sampai kita tertipu. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus perhatikan juga, ya, kata-kata ini. Suatu saat nanti semua akan berbalik semula. Yang menyakiti akan disakiti. Yang mengkhianati akan dikhianati.
Yang melukai akan dilukai. Yang meninggalkan akan ditinggalkan. Karena Allah itu maha adil. Setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Sama ada di dunia atau di akhirat. Bukan kita berharap akan terjadi seperti itu, tapi hukum Allah itu pasti. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia maya, itu akan kita rasakan sebagai dampak dari perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati, kita lakukan bagaimana seharusnya kita melakukan aktivitas dalam dunia maya tersebut. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, jazakumullah khairan katsira. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu karyawan SMA Muhammadiyah 2 Jakarta, terima kasih atas keikutsertaannya menggali ilmu hikmah dari Bapak Budi. Sekali lagi pada Bapak Budi, mudah-mudahan persaudaraan ini langgeng selamanya. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Pak Budi, sekeluarga, salam dari keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mudah-mudahan Pak Budi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih sama-sama. Monggo segera kita akhiri dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak